sini kita akan membuat plot dengan ukuran 10 meter kali 10 meter. Yang digunakan dalam praktikum ini adalah ada kompas. Seharusnya menggunakan kompas Bruton, karena tidak ada jadi kita menggunakan kompas dari HP. Kemudian ada tali rafia dan meteran. Pertama kita membuat panjang plot sebesar 10 meter. Diukur menggunakan meteran. Kemudian setelah itu kita juga mengukur lebar dari plot sebesar 10 meter. Plot 10 meter kali 10 meter telah jadi. Selanjutnya di dalam plot 10 kali 10 meter kita membuat lagi 3 subplot dengan ukuran 1 meter kali 1 meter. Setelah 3 subplot jadi, selanjutnya kita akan mendata semua spesies tanaman yang terdapat di dalam plot. Di sini kita akan mengukur keliling dari pohon ini. Dan untuk mengkonvert DBH-nya, kita tinggal membaginya dengan 3,14. Kemudian selanjutnya kita akan mengukur sumbu X dan Y dari pohon Excocaria agaloka atau biasa disebut dengan kayu buta-buta. Adalah sumbu X-nya terlebih dahulu. Kemudian mengukur sumbu Y-nya. Kita akan mengambil spesies tanaman ini untuk dijadikan herbarium, sebab kita tidak mengetahui jenis dari tanaman ini. Tujuannya untuk mengidentifikasinya. Selanjutnya adalah pembuatan herbarium. Tanaman yang kita gunakan adalah tanaman yang telah kita dapat dari plot 10 kali 10 meter. Tanaman kita letakkan di atas kertas. Bisa menggunakan kertas apa saja, yang penting memuat seluruh bagian dari tanaman. Selanjutnya kita akan menselotip tanaman. Gunanya adalah agar tanaman tidak bergeser di atas kertas. Di sini juga ada tanaman yang daunnya sudah dibalik. Kemudian kita memberikan kertas label yang sudah diberi lokasi, tanggal, plot ditemukan tanaman ini, dan kode spesies. Di sini saya menggunakan kode spesies 1.1, yang mana merupakan tanaman yang didapat di plot pertama dan tanaman pertama yang saya jadikan herbarium. Kemudian kita tutup dengan kertas di sebelahnya. Dan kita tindis menggunakan kardus. Di baliknya juga kita menggunakan kardus. Selanjutnya kita akan ikat dengan tali rafia. Tanaman ini nantinya kita akan mengidentifikasinya, supaya kita mengetahui ini adalah jenis tanaman apa dan apa nama spesiesnya.
Data yang saya dapatkan antara lain yang pertama ada data untuk strata herba. Di sini saya menemukan 5 spesies. Spesies pertama adalah Chrysopogon zizanioides dengan kerapatan 166,666 pH per hektar. Dominansi 61,72% per meter persegi dengan frekuensi 1. Yang kedua, Plusea indica kerapatan 20.000 pH per hektar dengan dominansi 7,40% per meter persegi, frekuensi 0,33. Ketiga, Acanthus ebratheatus yaitu kerapatannya 26,666 pH per hektar dengan dominansi 9,87% per meter persegi, frekuensi 1. Yang keempat, Typha angustifolia kerapatan 10.000 pH per hektar dengan dominansi 3,70% per meter persegi, frekuensi 0,33. Yang terakhir ada Mimosa pudica dengan kerapatan 46,666 pH per hektar, dominansi 17,28% per meter persegi, frekuensi 0,66. Data yang kedua adalah plot 1, 2, 3, kita menemukan spesies yang sama di ketiga plot tersebut, yaitu Chrysopogon zizanoides, yang mana pada plot pertama jumlahnya ada 100, plot kedua ada 147 spesies, dan plot ketiga ada 126 spesies. Dan semuanya memiliki persen penutupan spesies yaitu 100%. Dan untuk data strata pohon, kita menemukan spesies X. coecaria agaloka dengan jumlah spesies 3, sumbu X 2,7 meter, sumbu Y 7,4 meter, keliling 24 cm dengan DBH 7,64 cm, tinggi pohon 11 meter, tinggi cabang pertama pohon 4 meter, dan lebar kanopi 3 meter. Selanjutnya, untuk menentukan stok karbon tumbuhan strata herba, kita menggunakan cara deskriptif, yang mana tumbuhan ditimbang berat basa, lalu dicuci dan dikeringkan dengan menggunakan oven, kemudian kita timbang berat kering totalnya, sehingga kita akan mendapatkan biomasa total, yang mana biomasa total tersebut dipakai untuk menghitung stok karbon. Adapun faktor abiotik yang dapat diukur antara lain yaitu suhu tanah, pH tanah, kelembapan tanah, suhu udara, kelembapan udara, kecepatan angin, intensitas cahaya, kemiringan tanah, dan titik koordinat. Suhu tanah dan pH tanah bisa kita ukur dengan menggunakan soil tester, yang mana soil tester dimasukkan ke dalam tanah dengan batas tertentu. Kemudian kelembapan tanah kita ukur menggunakan soil meter 4-in-1. Untuk mengukur suhu, pH, dan kelembapan, kita memutar ke bagian yang akan diukur. Selanjutnya, ada suhu udara, yang mana kita dapat mengukurnya dengan menggunakan alat yang namanya hygrometer. Kemudian kelembapan udara digunakan alat sling psikrometer. Kecepatan angin menggunakan alat anemometer. Intensitas cahaya menggunakan alat luxmeter. Kemiringan tanah kita bisa menggunakan kompas Bruton, dan titik koordinat kita menggunakan GPS.